Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali belajar. Dan inilah dia ilmu yang harus kita tuntut sampai kita mati. Jadi tidak ada kata tamat. Kalau kitab tamat iya, tapi berajah tamat di nara. Apalagi tamat sholat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Namanya kewajiban para hadirin. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, kalau sekolah bolehlah tamat ya. Karena istilahnya itu apa? Formal maupun non formal. Tapi kita ini loh, ilmu yang kita bawa mati ini, ilmu yang kita pakai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh berhenti, melainkan kematian itu yang menghentikan kita. Ingat ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Ya, sampai kapan menuntut ilmu? Qala minal mahbarah ilal maqbarah. Sejak bisa memegang pena sampai masuk ke liang lahat, baru berhenti belajar. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga pemirsa kita pada kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV di satelit Telkom di seluruh Nusantara, demikian dari MKH TV, Yufid TV, Thuraya TV, Ghuraba Musqat, ya, Rinjani TV, Yadain TV, Kanz Media Sunnah, ARB Mengaji, MKSS TV, Medis TV, Satu Radio dan yang lainnya. Demikian juga Yufid TV yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini.
Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita lanjutkan pembahasan kita yang dahulu, al-mukhtasar fil aqidah, ringkasan dalam akidah. Sebelum kita masuk ke yang lebih luas, kita ambil yang ringkas-ringkas dulu, pokok-pokoknya dulu. Yang mana akan kita ambil dengan izin Allah azza wa jalla adalah ar-ruknul khamis min arkanil iman, rukun yang kelima dari rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari, kenapa dinamakan hari akhir? Ahsanta. Dinamakan hari akhir, dia sudah hari yang terakhir, nggak ada lagi sudah sesudahnya, maka dinamakan dia yaumul akhir. Allah subhanahu wa ta'ala sering menggabung iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Demikian hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari. Kenapa para hadirin? Salah satunya mendorong kita untuk semangat beramal, sebab kita akan kembali ke sana, dan di sana itu tempat kita akan dibalas. Maka sering sekali digandeng iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Hari akhir punya banyak nama. Yaumul tanad, yaumul hisab, yaumuddin, al-qari'ah, yaumul jaza, ya, yaumul qiyamah, yaumul hisab. Banyak sekali. Kenapa dia sebut banyak? Inilah dia bahasa Al-Quran. Orang Arab kalau sesuatu itu agung disebut dengan banyak nama. Maka yang paling agung adalah Rabbul, maka dia punya nama tidak terhitung dan tidak terhingga. 99 itu untuk dihafal, itu untuk diamalkan, dipakai berdoa, itu untuk difahami maknanya. Tapi nama Allah tidak terhitung, tidak terhingga. Nah sekarang hari akhir, hari kiamat, dia besar, punya nama yang banyak. Maka hari kiamat, di sana Allah azza wa jalla akan bangkitkan kita dari kubur, lalu kita akan dihisab, kemudian dikasih balasan, ya, dinamakan dia yaumul akhir. La yauma ba'dah, tidak akan ada lagi hari sesudahnya. Sebab penduduk surga akan diam di surga, penduduk neraka akan diam di neraka. Habis sudah. Baik, malam ini kita ambil temanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, pokok-pokok iman kepada hari kiamat, pokok-pokok iman kepada yaumul akhir. Al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir ini, yatadamman thalathat umur, di dalamnya terkandung 3 perkara besar. Kalau kita fahami, kita imani yang 3 ini, tepatlah iman kita kepada hari akhir. Yang pertama, al-imanu bil ba'ats. Kita wajib mengimani akan adanya hari kebangkitan, dan ini adalah yang didustakan oleh kafir Quraisy. Hari apa? Kebangkitan. La ilaha illallah. Ini hari yang mengerikan para jamaah. Maka Allah sebutkan dalam surat Yasin, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Mereka heran, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang hancur lebur itu? Itu sebabnya mereka anggap kiamat itu nggak ada, karena dalam pikiran mereka barang hancur nggak bisa apa? Nggak bisa balik. Allah jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah.
Jawab ya Muhammad, yang menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama. Pertama saja tidak punya contoh bisa ada, apalagi barang ada mau dikembalikan seperti semula. Wa huwa ahwanu alaih. Allah menyebutkan itu mengembalikan lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini yang pertama wajib kita imani pokok ini. Imani hari kebangkitan. Inilah yang memisahkan orang Islam dengan kafir Quraisy. Wa huwa ihya'ul mauta, yang hidup atau yang mati kembali hidup. Dan kehidupan akhirat, kehidupan abadi. Selama-lamanya sudah. Yang disebut oleh Allah. Apa kata Allah menerangkan dalam Al-Qur'an? Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini hidup mati. Kalau di sana nanti hidup terus. Sebab matinya sudah dimatikan. La ilaha illallah. Jadi hari kebangkitan adalah mengimani manusia dihidupkan kembali saat tiupan sangkakala yang keberapa? Kedua. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiup sekali lagi. Ya. Siapa yang diperintahkan meniup? Ari Elong Israfil. Siapa? Israfil. Ini peniup sangkakala. Apa nama sangkakala? Qarnun yunfakhu fi. Tangge bahasa Sasak. Tanduk. Tanduk para jamaah. Tanduk. Terserah tanduk sapi ke, tanduk apa? Lembu kah? Ya, tanduk banteng. Yang penting qarn itu adalah apa? Tanduk. Ya. Maka jangan ada yang tiup-tiup trompet tahun baru becatang juluki kiamat doang ini. Ya. Tasyabbu bil kufar. Ya, mempercepat hari kiamat ini para jamaah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Jadi Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Begitu ditiup sangkakala yang pertama, pingsan yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki tidak pingsan. Ya, illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra. Ditiup sekali lagi, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba manusia dibangkit semuanya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, berapa jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua itu? 40. Berapa? 40, tapi enggak disebut 40 jam, 40 menit, 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, enggak disebut. Pokoknya 40. Maka lihat, begitu mendengar ini para hadirin, Nabi SAW gak pernah tenang hidup, gak pernah. Apa kata beliau? Wa kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hana jabhatahu. Bagaimana aku tenang, kata beliau, peniup sangkakala itu sudah mengisap sangkakalanya. Sekarang ini Israel itu sudah masuk di mulutnya para jamaah. Nunggu perintah doang. Tiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Semua kita pingsan. Sampai disebutkan dalam hadis itu, ada yang jual baju. Baru dia buka dagangannya, baru tawar-menawar, datang tiupan, mati terus, kelepek. Ada yang baru pulang ngambil air susu ontanya, sampai rumah belum diminum,
datang kiamat. Subhanallah, la ilaha illallah. Maka dia akan datang secara tiba-tiba para jamaah. Ya. Ini kalau berbicara kiamat ini tidak bisa tenang kita hidup para jamaah. Kenapa? Kayaknya sebentar lagi aja rasanya nih. Lihat tanda-tanda, baca tentang tanda-tanda ini, ngeri sebenarnya para jamaah. Ya, ngeri. La ilaha illallah. Jadi ditiup sangkakala yang kedua, bangkitlah manusia ini semuanya dari kuburnya menuju Rabbul Alamin hufatan. Kita semua nggak pakai sandal. Uratan, semua kita tidak punya pakaian. Ghurlan, yang laki-laki tidak ada yang dikhitan semuanya. Tulak mara angkun bebeak baru lahir lemantian inan, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Tetapi tubuh kita besar-besar. Ya Allah, tinggi rata-rata ya sekitar 30 meteran lah. Subhanallah. Jadi kita yang pendek-pendek, ya kelas-kelas kita Indonesia ini berubah semuanya nanti para jamaah. Semuanya keluar besar, nggak pakai baju, nggak pakai sandal, tidak dikhitan. Sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau seperti itu keadaannya, ayang dhuru ba'duna ba'dha, apa enggak ada kita saling lihat? Ya. Apa enggak ada kita saling lihat? Karena kan kalau di dunia para jamaah, ya ada yang yang petebala ndak girang tokol sedil rurung. Jangan suka nganggur, jual anggur di pinggir jalan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Jangan suka duduk-duduk di pinggir jalan. Karena itu selaput kita. Semuanya kita lihat, you can see. La ilaha illallah. Di sana begitu bangkit dari kuburan besar. Tidak pakai baju, tidak pakai sarung, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki. Ibunda bertanya, apa ndak kita saling lirik sana ya Rasulullah? Ya Aisyah, urusan akhirat itu lebih besar dari itu. Dari mana kita akan punya hasrat untuk saling lihat, katanya. Masing-masing menyelamatkan diri, selamat apa tidak? Ya, goyo nage naraangan ke kita kiri kanan, ndak ada. La ilaha illallah. Maka Allah sebutkan dalam suratul Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal kami memulai penciptaan makhluk ini, seperti itu kami kembalikan mereka. Keluar tanpa baju, tanpa dihitan, tanpa sandal. Cuma bedanya kalau keluar dari perut ibu kecil, nanti keluar dari perut bumi besar. Nah, masalah hari kebangkitan ini para jamaah, ini thabit, sahih, pasti diterangkan oleh Al-Quran, diterangkan oleh Sunnah, diterangkan oleh Ijma'. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, setelah itu kalian meninggal dunia. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian hari kiamat akan apa? Dibangkitkan dari kubur. Dan ingat para hadirin, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya, yang pecah kuburnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi bangkit, ternyata dilihat Nabi Ibrahim sedang memegang tiangnya Arasy. Maka sampai Nabi mengatakan, aku tidak tahu ini, katanya, siapa yang duluan sadar, siuman,
apakah Nabi Ibrahim atau aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitu aku bangun, aku lihat Nabi Ibrahim memegang apa? Qawaimul arsh, tiangnya arsh. Baik. Kemudian hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurla. Hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah tanpa alas kaki, tanpa mereka ghurla, dia tidak dikhitan. Semua. Lu kan sudah dikhitan di dunia, kembali. Karena tadi disebutkan dalam suratul Mu'minun itu, afwan, dalam suratul Anbiya itu, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk itu, seperti itu kami kembalikan mereka. Bedanya sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau dari perut ibu kecil, tapi kalau perut bumi besar, sudah dirubah semua besar kita ini. Semuanya rata-rata seperti Nabi Adam. La ilaha illallah. Kemudian sepakat kaum muslimin tentang yang namanya al-ba'ats, hari kebangkitan ini sahih, dan ada hikmah, atau di sanalah menampakkan hikmah kenapa di dunia ini kita dikasih perintah, kenapa di dunia ini ada larangan, di sanalah kita akan temukan dia. Ini hikmah adanya hari kebangkitan para hadirin. Di dunia ini dikasih perintah, dikasih larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Balasannya di mana? Ba'dal ba'ats, setelah hari kebangkitan tersebut. Maka itu sebabnya Allah berfirman di dalam suratul Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia? Nah, itu sebabnya ada perintah, ada tidak sia-sia. Kenapa? Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian anggap kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi ini hikmah adanya hari kebangkitan itu, yang sudah beramal akan dibalas amalannya. Yang berbuat jahat akan dibalas kejahatannya. Maka di akhirat itu darul jaza, negeri pembalasan. Kalau di dunia ini darul amal, negeri beramal. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau mengatakan, irtahalatil akhirah mudbirah atau mukbilah. Akhirat datang. Wartahalatid dunya mudbirah, dunia berlalu. Walikulli wahidin minhuma banun, masing-masing punya anak. Jadilah kalian anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Lalu beliau mengatakan apa? Fa innal yawma amalun wala hisab. Sekarang ini kita hanya berbuat, tidak ada hisabnya, enggak ada. Wa ghadan hisabun wala amal, tetapi esok yang ada itu hanya apa? Hisab, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka sekarang niki para jamaah, jangan malas-malas sudah. Pokoknya kalau sudah jadwal berangkat, kalau sudah waktu sholat, sesibuk-sibuknya tinggalkan sudah para jamaah. Jangan sampai kita ini nyesel mudi. Nyesel apa belakangan, jangan. Nanti penyesalan itu para jamaah. Lihat apa kata Allah tentang orang yang tidak ikut Rasul. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang zalim gigit jari menyesal. Ya laitana ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ayat berikutnya, kenapa di dunia kenapa aku di dunia jangan, atau coba kiranya di dunia tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sebelumnya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak ikut jalannya Rasul? Bayangkan jelas ayatnya para jamaah. Tapi sekarang apa?
jalannya organisasi. La ilaha illallah. Ya, jalannya syekh ini, jalannya kiai ini. La ilaha illallah. Jelas ayatnya. Ya. Kenapa aku tidak ikuti jalannya Rasul? Sunnah. Maka itu sebabnya ya, kita nggak boleh mengajak antum ke jalan saya, nggak boleh ngajak antum ke jalan Syekh Fulan, tapi kita ajak kepada qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Di sana penyesalan itu para jamaah. Ya, marangkun lelaka sasak, tongko lelabuan, itu engkau nekeruan. Nanti di sana baru karuan. Di dunia ya enak-enak saja. Tapi kalau sudah tiba hari ba'ats, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang berharap pulang sehari saja, tidak ada. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam suratul Qasas, apa kata Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayat 85, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an, dia akan mengembalikanmu kepada ma'ad. Hari apa? Hari kebangkitan. Maka lihat para hadirin, ayat-ayat Makkiyah itu atau surat-surat Makkiyah itu sangat banyak menjelaskan hari apa? Karena orang musyrikin ini nggak percaya, nggak yakin. Maka sangat banyak surat-surat Makkiyah ini selalu disebut tentang hari apa? Kebangkitan. Ini pokok yang pertama, supaya iman kita benar terhadap hari akhir. Pertama, al-imanu bil ba'ats, imani hari kebangkitan. Yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza, imani hari hisab dan hari jaza, pembalasan. Amalan kita mulai dicek satu persatu. Setelah dicek baru ditimbang. Setelah ditimbang baru dikasih ganjaran. Kapan itu? Di sana hari kiamat. Kalau kita kan di dunia punya perusahaan tutup buku akhir tahun. Nah, diperiksa tiap bulan laba, rugi berapa, modal kembali berapa, ya, barang yang ada berapa. Hari kiamat semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Ghasyiyah, surat yang disunahkan dibaca oleh imam pada hari Jumat. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kami mereka akan kembali dan kami yang akan menghitung seluruh amal perbuatannya. Dalam suratul An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Dari 10 bahkan sampai berapa? 700. Bahkan ada amalan-amalan tertentu saking mulianya tidak ada kelipatannya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat keburukan enggak dibalas kecuali semisal. Ini murahnya Allah para hadirin. Kalau yang baik selalu lipat ganda, tapi jarang kita yang mau yang baik ini. Kalau yang buruk selalu apa? Setara saja. Kerjakan satu ya satu, itu pun kalau tidak tobat. Itu pun kalau tidak istighfar. Kalau tobat istighfar dengan cepat hilang. Lalu apa kata Allah? Ya, wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Maka hari kiamat perhitungannya seadil-adilnya. Maka lihat para hadirin, bagaimana kagetnya orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Siapa yang punya catatan nih katanya, ya, yang kecil tidak tersisa, apalagi
yang besar. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan ada malaikat yang hadir mencatat. Subhanallah. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Hari kiamat kami letakkan neraca timbangan yang adil. Akhirnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Subhanallah. Siapa yang bisa bayangin para jamaah, seberat semut hitam, tedes bideng sak paling becik. Semut hitam yang paling kecil itu kebaikan nampak. Nah, maka apalagi kebaikan yang besar-besar ini jangan lolos. Ada sholat jenazah cepat. Ada infak, jor-joran sudah. Ya, nanti kalau beli barang baru jor-joran, lagu bersedekah. Paling pira ini. Darah ongkos kulit barang. Ya Allah. Perhitungan sama Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan dizalimi siapapun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Seberat biji sawi yang paling kecil kami datangkan. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang akan menghisapnya. Subhanallah. Itu sebabnya Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan entengkan yang namanya perbuatan baik. Jangan. Minimal senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Assalamualaikum. Senyum. Ya, minimal. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri dari api neraka meskipun hanya satu biji kurma. Coba para jamaah, kira-kira semel ndek kita bersedekah ngadu sebiji. Ukuran sekarang ini dulu loh. Malu apa enggak satu biji? Malu kita mungkin. Kenapa? Karena kita ini bisa lebih dari itu masalahnya. Coba lihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang ibu membawa dua putrinya kepada beliau. Assalamualaikum ya ummah. Waalaikumsalam. Saya datang, anak saya ini lapar. Ternyata apa? Di rumah Nabi hanya satu biji. Subhanallah. Satu biji kurma. Dikeluarin satu biji, dibelah dua. Satu untuk putrinya yang pertama, yang sebelahnya untuk putri yang kedua. Lagi setelah dimakan, lagi katanya. Ampun. Lagi dikeluarin yang kedua, ibunya tidak makan. Mereka bersedekah. Hanya dengan apa? Satu biji. Ya kalau kita lebih hebat dari itu, silahkan. Sebab apa? Nanti hitung-hitungan dengan Allah masalahnya. Dan kalau hitung-hitungan dengan Allah, tidak ada namanya rugi. Tapi kalau hitung-hitungan dengan kongsi bisnis, waduh bahaya. Ya suka ditikung di tengah jalan. Ini dunia nih para jamaah, berat. Jujur itu susah. Ya, tapi kalau di akhirat dengan Allah aman. Ukurannya kebaikan yang sudah kita berbuat kita lupakan, muncul hari kiamat. Lihat itu hadis dalam Sunan At-Tirmidzi itu. Seorang umat Nabi Muhammad dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Dibuka berapa catatan? 99 catatan. Semuanya catatan apa? Dosa. Allah tanya, ada alasan? Takut? Enggak ada ya Allah. Ada kebaikan? Enggak ada ya Allah. Apakah zalim tukang catatku? Kata Allah. Oh enggak ya Allah. Benar sudah ini katanya. Ternyata Allah katakan kamu punya kebaikan. Dikeluarkan kartu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu. Nah ini hamba ini sudah lupa nih para jamaah. Nah inilah pentingnya kebaikan itu. Kalau sudah dikerjakan lupa, wah ya Allah nggak lupa. Jangan diingat terus.
Ya, kalau dosa yang kita ingat, bagus. Kenapa? Supaya bisa tobat. Ya, baik. Kemudian dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadhu 'alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuhu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanatihi. Allah akan mendekatkan orang beriman di hadapannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanya dia, bukankah ini dosamu? Benar ya Allah. Setelah diakui, mati sudah aku, kata hamba ini, celaka sudah, neraka sudah, langsung Allah mengatakan, hari ini atau di dunia aku sudah tutup, hari ini aku maafkan dia, aku maafkan engkau. Langsung diberikan dia catatan amal kebaikannya. Maka di sini ada proses hisab di hadapan siapa? Allah. Disebutkan dalam penjelasan yang lain, proses hisab ini para hadirin setengah hari saja. Proses hisab dari seluruh makhluk ini hanya berapa? Setengah hari. Dan ingat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihi shalah. Amalan kita yang pertama kali dicek, dihitung oleh Allah adalah urusan salat. Perhatikan salat ini para jamaah. Kemudian keputusan pertama yang akan dimunculkan oleh Allah hari kiamat adalah keputusan tentang pembunuhan. Maka penting ibadah salat ini pada pelajari dia. Sifat salatun Nabi bolak-balik dia para jamaah. Ya, variasi sunnah itu baca dia. Maka lihat, ya, pembahasan yang paling panjang itu salat. Dari ibadah yang ada pada jamaah, pembahasan paling panjang apa? Salat. Bahkan lihat buku yang sudah kita kaji di Masjid di Kes itu, ada namanya kitab Salatul Mu'min, Ensiklopedia Salat Mu'min. Ini tahu berapa jilid ini? 3 jilid. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kalau itu kan sholat sunnah masuk semuanya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah punya, kita tahu buku sholat yang terbaik apa namanya? Sifat Salatun Nabi. Yang 1 jilid beredar itu ringkasan. Asal dari kitab itu 3 jilid. Ayo, khusus sholat dari takbir sampai salam. Kalau sholatul mu'min semua sholat masuk di dalamnya. Ini loh khusus sholat saja. Kenapa para hadirin? Dia yang pertama kali akan dihisab dan dia menjadi barometer. Baik sholatnya ikut yang lain baik. Rusak sholatnya ikut yang lain juga rusak. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian ijma' kaum muslimin menetapkan adanya hari hisab, hari pembalasan, ya, dan ini adalah hikmah Allah Azza wa Jalla mengadakan yang namanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan dan hisab, karena Allah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya, mewajibkan bagi hamba menerimanya dan mengamalkannya, sehingga kelak hari kiamat akan ditanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7? Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Hari kiamat kami tanya rakyat, kami tanya pengikut Rasul, dan yang kami tanya juga Rasul. Subhanallah. Jadi Rasul ditanya, kita juga umat Rasul itu ditanya. Maka itu sebabnya Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Hari kiamat tidak akan bergeser kita dari hadapan Allah sehingga kita ditanya, ya, lima wa kaifa.
untuk siapa kamu beribadah dan bagaimana caramu beribadah. Ya, ditanya apa? Untuk siapa engkau beribadah, bagaimana cara beribadah. Untuk selamat dari untuk siapa engkau ibadah, harus ikhlas. Ibadah karena siapa? Allah. Untuk selamat dari jawaban yang pertanyaan kedua, bagaimana cara engkau beribadah, harus ittiba. Itu nanti hari kiamat. Maka di sini Allah mengatakan, "Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin." Rasulnya ditanya, umatnya juga ditanya. Maka Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya, madza ajabtumul mursalin. Hamba-hambaku, kata Allah, apa jawaban kalian terhadap Rasul itu hari kiamat? Maka itu sebabnya para hadirin dirahmati Allah azza wajalla, pertanyaan dalam kubur. Satu, man rabbuka. Dua, wa madinuka. Tiga, wa man nabiyuka. Riwayat yang lain, wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Maka ini dituntut kita kenali Nabi Muhammad, nasabnya. Yang lebih penting lagi bagaimana akidahnya, ibadahnya. Maka itu sebabnya kita berusaha terikat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, pokok yang ketiga, supaya iman kita kepada hari akhir itu benar, al-imanu bima tadammanuhu al-yaumul akhir. Ya, mengimani seluruh rangkaian-rangkaian yang terjadi pada hari akhir. Ini lebih umum lagi nih para jamaah. Pertama, kebangkitan, dihidupkan yang mati. Yang kedua, hisab dan pembalasan. Yang ketiga ini rangkaian-rangkaian hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang bakalan terjadi hari kiamat itu. Ini wajib kita imani. Dan ini jumlahnya sangat banyak nih para jamaah, ya, mengimani peristiwa-peristiwa, rangkaian-rangkaian yang bakalan terjadi kelak pada hari kiamat. Saya kira itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mudah-mudahan ini memberi kita semangat untuk terus beribadah. Jangan remehkan yang kecil. Ya, ibadah-ibadah yang kecil jangan diremehkan. Ya, maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus meskipun sedikit. Ya, malam Sabtu sekali sebulan. Jangan ini apa-apa, yang penting jalan. Jangan sekali ngaji setahun deh. Biar muter terus insyaallah. Ya, datang Medas, datang Blencong, datang Ampenan, keliling. Terus hadir para jamaah. Siapa tahu dari situ jalan kita masuk surga. Ingat loh sabda Nabi, man salaka tariqa, siapa yang berjalan, ndak ngantih le bale. Jangan tunggu di rumah, jalan. Yang paling jauh rumahnya di yang paling utama lagi nih para jamaah. Ya. Semakin jauh semakin bagus lagi. Jabir aja pergi ke Syam 1 bulan. Ya Allah. Ya, Ahmad Yani berembe. Nih Banyurip ini. Ya, ai hidup. Tempos jauh. Tadi kita ukur sekitar 40 menit lah. Ya, tadi dari sana tadi. Terus karena Nabi mengatakan siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla kumpulkan kita di surga semua.
Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dan selamatkan kita dari api neraka. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Azan Am Yamat? Oh, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana kalau gade kelapa sawit sama saya, gaji sawitnya yang ambil, apa boleh saya ambil hasilnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Kasih minjam uang berapa ya, berapa maunya Habibi? 10 juta. Apa jaminannya? Motor Beat. Boleh bawa ke rumah motornya. Motornya di rumah saja. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan Habibi balikin mobil, uang 10 juta. Oh, enggak ada. Kalau begitu mobil itu jadi bayar 10 juta. Baik, lunas, baru boleh dipakai. Oh, saya enggak perlu Beat, hai Habibi, saya ingin jual motor ini. Ya sudah, jual Ustaz. Jual, ternyata 12 juta. Saya ambil 10 juta, harus saya balikin 2 jutanya. Ini gak ada yang syar'i. Ya. Kalau duit balik dapat pakai motor orang, riba. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah akhlak baik jika kita sering foto ustadz saat live kajian? La ilaha illallah. Ini apa perlunya dipoto ustadz? Nah, yang kita perlukan sekarang ini menyampaikan suara kita ke seluruh dunia supaya orang tahu dakwah sunnah. Nah, itu sebabnya kita buat TV ini para jamaah. Bukan maksudnya kita mau nampang foto-foto kita ini dong jadi ya ustadz artis, ustadz seleb jadinya kita. Untung bukan ustadz salap. Jadi ustadz itu ilmunya yang diambil yang sesuai dengan dalil. Jangan fotonya diambil. No, serius. Aku foto ke ustadz ngone. Apa dapatnya ini? Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Di mana tempat membeli buku sifat salatun nabiyah? Ini saya tidak tahu yang Indonesia ya. Coba dicari mungkin di toko buku Imam Syafi'i mungkin ada. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana bersikap ke orang tua yang sangat kontra dengan manhaj salaf? Ya sabar. Tidak usah banyak ngomong, ya bantu dia apa yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membunuh tikus dan tokek dengan racun? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena yang namanya tikus disuruh bunuh dimanapun. Di tanah halal, apalagi tanah haram saja disuruh, apalagi tanah halal. Kenapa? Dia fawasik, binatang fasik. Satu, malam hari suka membuat lampu konslet. Tikus punya kerjaan. Yuk, coba tangkong kabel ini, betul apa enggak? Mbe ya Sopian ini bagian listrik ini. Ya Ucup, mana Ucup juga? Nah, betul apa enggak? Syekh Ibnu Utsaimin mengisahkan apa? Ternyata tikus ini juga apa? Dia suka nyuri duit. Subhanallah para jemaah. Jadi bukan saja babi ngepet. Ini yang enggak ngepet ini. Apa tikus. Tiga, dia suka ngaku umanta. Ya. Jadi tikus itu para hadirin dia cium dulu bau tangan kita. Kalau ada bekas dasam bekas anyir niki, ya, bekas lemah apa semisalnya, dicium dulu. Kalau ada gigit terus lari dia terus. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidur wa alaihi rihu ghamar, ada di tangannya itu ya bekas-bekas lemak, jangan celah siapapun kalau terjadi apa-apa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana terhindar dari syirik dalam lapas tanpa sadar? Satu, belajar. Ya, karena kalau enggak tahu ilmunya bagaimana menghindar? Ingat loh kata para ulama kita, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang menghindar kalau tidak tahu apa yang dihindari? Yang kedua, baca doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini dibaca 3 kali sehari ini. Hafal? Hafal? Ando, hafal? Harus hafal. Habibi, hafal apa enggak? Woi, Rehan, hafal pendek. Hafal? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dibaca berapa? 3 kali sehari. Ya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kediri nih, mau tanya nih. Ya, silakan pertanyaannya. Benar itu sebelum takbiratul ihram itu membaca basmalah atau tidak dong? Baik, ditunggu jawabannya. Sebelum takbiratul ihram apa yang dibaca? Enggak ada.
Jangan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Salli fardar zuhri arba' rakatin adaan ma'muman mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak ada itu. Ya, buat cara beragama. Ya, bikin diri repot padahal tidak pernah direpotkan oleh agama. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung Ustaz. Dari Lampung, silakan. Ustaz, saat kita hendak sholat Jumat, ketika kita memasuki masjid, ternyata khutbah sudah dimulai Ustaz. Itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Masuk masjid sedang berkhutbah, apa yang kita lakukan? Langsung tahiyatul masjid dan dipersingkat, jangan panjang-panjang yang dibaca. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kemudian, apa hukum pergi ziarah ke makam wali? Pertama, ya, ziarah kubur boleh, tetapi tidak boleh mempersiapkan perbekalan dan kendaraan. Cukup kubur di dekat rumah saja, karena tujuannya ingat mati, bukan tujuannya cari barokah. Kalau cari barokah tidak boleh, karena berkah itu datang dari Allah dan Allah tidak pernah letakkan di kubur wali. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Cari barokah tidak boleh. Halo. Ya. TV apa ya? Silakan pertanyaannya Bapak. Oh, saya tuh punya penyakit ya. Kalau saya pas sholat, kok sok keluar juaranya itu kira-kira batal apa enggak ya? Kenapa? Kalau saya pas sholat, itu sok keluar darahnya, itu sholatnya sah apa enggak? Nah, yang kedua, darahnya itu najis apa enggak ya? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau sholat darah keluar katanya, la ilaha illallah. Mudahan sehat. Kalau darah keluar dari depan maupun dari belakang, ya batal sholatnya. Kecuali keluar terus, bukan sesekali, keluar terus. Sama seperti kencing keluar terus, ini sah sholatnya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam surat Al-Alaq sujud tilawah, jika baca pada salat kapan sujud tilawahnya dilakukan? Ya begitu kita baca langsung turun sujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Solo Ustaz. Dari Solo, ya. Ini mau nanya Ustaz, kalau kita itu sholat tahajudnya sebatas kesempatan aja, bagaimana Ustaz? Bagaimana? Kalau sholat tahajudnya sebatas kemampuan, umpamanya kita mau jalan pagi jam 4 itu. Baik, ditunggu jawabannya. Itu. Sholat tahajud berapa yang kita lakukan? Ya sesuai kemampuan. Mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, mau 9 boleh, mau 11 boleh, mau 13 boleh. Ini paling afdal sudah ya. Tapi kalau urusan boleh-bolehan semampunya. Kalau subuh sudah dekat, tutup dengan satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail mathna mathna, salat malam itu dua-dua. Fa idza khasya ahadukumus subha falyutir bi wahidah. Kalau takut subuh tiba, tutup dengan berapa? 1 witir saja. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikut di sini. Boleh jual berjangka, saya jual motor 1 bulan nanti saya beli lagi. Maksudnya gimana nih? Saya jual motor, setelah jual beli lagi. Kalau tidak ada syarat, misal saya jual motor ini kepada engkau, nanti jangan jual kemana-mana, saya beli lagi sama engkau. Enggak perlu. Namanya kita jual beli ya bebas. Ya, kalau seperti ini enggak boleh ini. Ya,
Ingat loh, saya kasih kamu beli, syaratnya nanti kalau saya perlu kamu harus jual ke saya. Enggak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dari Kalimantan Timur benar Pak. Iya. Mau bertanya tentang pemotongan ayam. Bila seorang laki-laki atau suami memotong ayam baru tidak ada yang pegang, terpaksa kita yang istrinya yang pegang atau anaknya seorang perempuan boleh? Baik, ditunggu jawabannya. Makasih. Bagaimana hukumnya potong ayam nggak ada yang pegang kecuali perempuan? Perempuan pun potong ayam boleh? Jangankan sekedar pegang, motong pun Nah ini ibu-ibu nih pegang nih, ya ini ilmunya. Nanti jangan-jangan ayamnya mau mati ini, kalau nunggu suami pulang mati dia duluan. Mulaikan sudah, Bismillah, Allahu Akbar, hadapkan ke kiblat, selesai. Mana dalilnya? Hadis Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami. Dia punya budak perempuan ngembala kambing, kambingnya dikejar, ada ditangkap oleh serigala. Dapat dikejar, dia langsung potong sendiri, disuruh makan, halal. Wallahu taala ala wa alam. Ketika suci dari haid, kondisi sedang demam tinggi, kemungkinan mandi besar tidak bisa. Bolehkah digantikan dengan wudu? Kita katakan kalau bisa memasak air, masak air. Kalau nggak bisa ya cukup tayammum. Wallahu taala ala wa alam. Apa perbedaan dengan alim dengan berilmu? Alim itu bahasa Arab, berilmu itu bahasa Indonesia. Itu saja bedanya. Wallahu taala ala wa alam. Di kampung saya ada orang letak darah sembelihan di dalam masjid, di keramiknya itu dipotong 10 cm persegi. Baunya sangat mengganggu jamaah, apa hukumnya? Apa maksudnya potong ayam dalam masjid? Supaya masjidnya kuat, ini syirik. Ya. Kemudian membuat masjid berbau saja tidak boleh. Berludah di masjid saja dosa. Apalagi menaruh ya darah ayam, namanya darah sembelihan para jamaah, dibiarkan sehari, bagaimana baunya? Apalagi dua hari. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Tenggara. Iya, Bapak bertanya pada waktunya, jangan bertanya bukan pada waktunya ya. Silakan pertanyaannya. Ya gini, saya mau tanyakan ini, bagaimana kalau umpamanya ini seorang istri sholat di masjid, tapi kan dia buka cadarnya atau bagaimana? Baik, tunggu jawabannya. Dia buka atau dia pasang ya? Baik. Oke. Ya, halo. Assalamualaikum. Ini masih tentang pemotongan Pak. Iya. Bila keluarga di luar dari Islam, kemudian kita ada daging ayam mau dipotong sendiri, nah tidak ada laki-laki yang potong. Kalau kita perempuan yang potong, bolehkah dimakan seorang laki-laki Muslim itu? Baik. Satu, bagaimana perempuan yang bagaimana laki-laki yang istrinya ke masjid dia pakai cadar? Bolehkah dibuka cadarnya waktu sholat? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh. Karena yang wajib dia pakai cadar itu luar sholat. Kalau dalam sholat boleh dibuka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah kita sebutkan, mau laki nyembelih siapapun bisa makan, mau perempuan nyembelih siapapun bisa makan, asal nyembelihnya dengan syarat satu muslim atau kitabi. Yang kedua dia membaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Jadi yang dikata Bismillah saja sah tanpa Allahu Akbar. Tapi ingat, Allahu Akbarnya sekali doang, jangan hitung kakinya. Oh ini sapi 4 ini, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dong takbiran jadinya kita ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wajalla. Jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nanti kita lanjutkan insyaallah malam Selasa di Masjid Aisyah, sore Seninnya di Masjid Dikas insyaallah taala. Terus jadwalnya muter terus para jamaah. Ya, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.